Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagian bintun atau anak perempuan, ya. Kita sebutkan ada 3 kondisi, yaitu 1/2 ketika sendiri dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2/3 ketika lebih dari 1 orang, ya, 2 atau 3 sampai seterusnya, dan itu pun ketika tidak ada anak laki-laki. Kemudian yang terakhir itu mendapatkan sisa ketika ada anak laki-laki, dan memakai bagian mereka nanti, ya, memakai kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain, sisa itu dibagikan kepada mereka dengan memakai kaidah bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, di video kali ini insyaallah kita akan membahas bagian bintul ibni, ya, atau cucu perempuan, ya. Cucu perempuan. Nah, maksud cucu perempuan di sini adalah cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, bukan dari pihak anak perempuan, ya. Soalnya kalau cucu perempuan dan cucu laki-laki dari pihak anak perempuan itu bukan ahli waris, ya, itu termasuk kerabat ataupun zaul arham, bukan termasuk ahli waris. Maka maksud daripada cucu perempuan di sini yang akan kita bahas adalah cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nah, cucu perempuan ini, ya, itu ada 6 kondisi ataupun ada 6 halah keadaannya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu 1/2, ya. Bagian pertama dan yang kedua itu sama seperti bagiannya anak perempuan kemarin, yaitu 1/2 dan 2/3. Nah, untuk cucu perempuan juga, ya, bagian pertama dan yang kedua itu sama seperti bintun, yaitu 1/2 ketika sendiri dan tidak ada cucu laki-laki. Kemudian 2/3 ketika 2 orang atau lebih, ya, intinya lebih dari 1 orang, dan ketika tidak ada cucu laki-laki. Nah, contohnya untuk yang 1/2, misalnya seseorang meninggal, ya, meninggalkan istri, kemudian meninggalkan cucu perempuan, ya, cucu perempuan, dan meninggalkan paman, maka cucu perempuan ini, ya, cucu perempuan ini akan mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena dia sendiri 1 orang, kemudian tidak ada cucu laki-laki. Oke. Kemudian yang kedua 2/3 yaitu, ya, kalau lebih dari 1 orang, misal di sini, ya, ini contohnya misalnya. Misal di sini cucunya ada 5 orang misalnya. 5 orang cucu perempuannya dan tidak ada cucu laki-laki sama sekali. Maka cucu perempuan yang 5 orang ini mendapatkan 2/3. Intinya mendapatkan 2/3 ketika lebih dari 1 orang dan tidak ada cucu laki-laki. Kemudian kondisi yang ketiga itu mendapatkan 1/6. Mendapatkan 1/6 ketika ada anak perempuan, ya. Seseorang meninggalkan anak perempuan, kemudian cucu perempuan, ya. Maksud daripada cucu perempuan di sini cucu dari pihak anak laki-laki, ya, yang kita sebutkan tadi. Mendapatkan 1/6 ketika ada anak perempuan dan jumlah anak perempuan itu 1 orang, di mana dia mendapatkan 1/2, ya. Namanya al-bintu as-sulbiyah. Seseorang meninggal, ya, meninggalkan apa? Seorang meninggalkan putri atau anak perempuan, kemudian meninggalkan cucu perempuan, satu orang, kemudian meninggalkan cicit, ya. Kalau anaknya cucu itu kan cicit, ya, namanya, ya. Ada kakek, kemudian anak, kemudian cucu, di bawahnya lagi. Kalau nggak salah itu namanya cicit, ya.
Nah, di sini dalam satu kasus seseorang meninggalkan anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan dan cicit ya. Anaknya cucu ya, anaknya cucu gitu. Cicit laki-laki. Apa itu istilahnya, pokoknya setahu saya istilahnya cicit gitu. Maka di sini cucu perempuan ini ya mendapatkan 1/6 dikarenakan adanya anak perempuan satu orang dan dia mendapatkan 1/2. Maka si cucu perempuan ini mendapatkan 1/6. Nah, cicit ini mendapatkan sisa. Intinya di sini saya menamainya dengan cicit ya. Saya kurang tahu pas apakah ini nama cicit atau enggak gitu. Intinya yang kita lihat di sini cucu perempuan ini, karena jumlah anak perempuan di sini satu orang, di mana dia mendapatkan 1/2, maka di sini cucu perempuan ini karena tidak ada juga di sini cucu laki-laki, maka dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Dari mana 2/3? Maksudnya dari sini 1/2 dengan 1/3 kan 2/3 kan gitu. Seolah posisinya si cucu perempuan ini adalah anak perempuan, sehingga jumlah perempuan dalam sebuah kasus ini seolah-olah 2 orang, sehingga diberikan kepada mereka 2/3 gitu. Tetapi di sini adalah cucu perempuan, bukan anak, tetapi di sini cucu perempuan kan, maka ini dia mendapatkan 1/6 menyempurnakan 2/3 gitu. Nah, menyempurnakan 2/3 itu dia yang ketiga. Kemudian yang keempat itu mendapatkan sisa. Yang keempat itu mendapatkan sisa ketika ada cucu laki-laki. Yang keempat, sisa ketika ada cucu laki-laki. Misal seseorang meninggalkan istri, kemudian cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan, kemudian saudara kandung, maka si istri di sini mendapatkan 1/8 ya. Ya, 1/8. Kemudian si cucu laki-laki dan cucu perempuan ini mendapatkan sisa. Nah, intinya apa? Cucu perempuan ini akan mendapatkan sisa ketika ada cucu laki-laki ya. Ketika ada cucu laki-laki. Kemudian yang kelima itu ada istilahnya sisa juga, tetapi diistilahkan dengan sisa dikarenakan ada al-akhul mubarak, sisa bersama saudara pembawa berkah. Nah, sebelumnya kalau yang nomor 4 tadi sisa ini juga di sini ada namanya nanti al-akhul mas'um, saudara pembawa sial. Maksudnya apa itu? Contohnya seperti ini. Seseorang meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan istri, meninggalkan suami ya, meninggalkan anak perempuan, kemudian meninggalkan cucu perempuan, dan meninggalkan cucu laki-laki. Ayah akan mendapatkan 1/6 kan. Ibu juga mendapatkan 1/6, suami mendapatkan 1/4. Nah, anak perempuan mendapatkan 1/2 dikarenakan sendiri. Kemudian ini dia. Awalnya kalau sekiranya tidak ada cucu laki-laki nih, di sini cucu perempuan akan mendapatkan 1/6, yaitu pada kondisi sebelumnya, itu 1/6 untuk menyempurnakan 2/3, 1/2, 1/6, 2/3.
Nah, awalnya kalau sekiranya tidak ada cucu laki-laki ini, maka cucu perempuan ini akan mendapatkan 1/6, ya. Tetapi dikarenakan ada dia, cucu laki-laki ini, si cucu perempuan nggak jadi mendapatkan 1/6, maka keberadaan si cucu laki-laki ini dinamakan dengan al-akhul mas'um. Ini kan saudara dia kan, cucu laki-laki ini kan saudaranya si cucu perempuan kan, maka di sini namanya al-akhul mas'um, saudara pembawa sial. Kenapa dikatakan pembawa sial? Dikarenakan keberadaan dia, si cucu perempuan ini nggak mendapatkan 1/6 gitu, dia mendapatkan sisa. Gitu. Kemudian yang kelima, al-akhul mubarak, ya. Al-akhu al-mubarak. Al-akhul mubarak itu dikarenakan keberadaan cucu laki-laki, si cucu perempuan itu mendapatkan bagian. Contohnya, seseorang meninggalkan 2 putri, kemudian cucu perempuan dan cucu laki-laki. Nah, ini mendapatkan 2/3. 2/3 ini mendapatkan, ini dia. Tadi kan kita katakan si cucu perempuan mendapatkan 1/6 kalau ada 1 putri kan, ya, untuk menyempurnakan 2/3. Sedangkan di sini sudah sempurna 2/3. Maka pada awalnya kalau sekarang tidak ada cucu laki-laki ini, cucu perempuan ini akan nggak mendapatkan apa-apa, mahjubah. Tapi dikarenakan ada cucu laki-laki ini, maka dia mendapatkan sisa bersama cucu laki-laki. Si cucu perempuan ini mendapatkan sisa bersama cucu laki-laki. Nah, keberadaan cucu laki-laki ini membawa berkah buat si cucu perempuan. Artinya apa? Keberadaan dia ini menjadikan si cucu perempuan tetap mendapatkan bagian meskipun mengambil sisa. Kalau sekarang nggak ada cucu laki-laki ini, dia nggak mendapatkan apa-apa, terhijab oleh 2 putri ini. Gitu. Ini namanya al-akhul mubarak atau kondisi yang ke-5. Kondisi yang terakhir itu terhalang ataupun mahjubah, terhalang dikarenakan ada anak. Misalnya seseorang meninggalkan anak, meninggalkan cucu perempuan. Ya. Anak, kemudian cucu perempuan, maka cucu perempuan ini nggak mendapatkan bagian ataupun mahjub dikarenakan ada anak ini, ya. Cucu perempuan punya kakeknya itu meninggalkan anak, yaitu bapaknya cucu perempuan, ya. Kemudian meninggalkan cucu perempuan, maka cucu perempuan ini nggak mendapatkan apa-apa, terhalang dikarenakan ada anak ini. Anak ini maksudnya anaknya si mayit, yaitu bapaknya cucu perempuan itu. Nah, inilah dia untuk kondisi cucu perempuan, ya, 6 kondisi. Kalau yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.